and everything you do is bad. Oh, I can't see the color running through your veins, and I can't breathe, and everything you do is bad. Love me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, di channel Fikri Setiadi. Kali ini kita sedang bersama Toyota Veloz Q CVT TSS tahun 2021. Sebelumnya kita mau ngasih terima kasih buat Auto 2000 Jatiwangi ya, bisa dilihat. Ini kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Ini tampilan eksteriornya. Untuk tampilan eksteriornya sekarang dia full baru, benar-benar berbeda daripada Avanza sebelumnya ya. Avanza sebelumnya itu ibaratkan sebuah mobil yang lebih tinggi. Sekarang tampilannya dia menjadi lebih terlihat panjang. Dan sekarang Avanza dengan Veloz sudah dipisahkan menjadi mobil yang masing-masing berbeda. Kalau dulu Veloz adalah sebuah tipe dari Avanza, sekarang Toyota Avanza sendiri dan Toyota Veloz sendiri. Kita mulai dari bagian depannya. Lampunya dia sudah full LED, dimulai dari low beamnya, high beamnya, dan bahkan lampu sennya juga sudah LED sekuensial. Kemudian untuk bagian fog lampnya dia masih halogen. Nah ini untuk grillnya dia baru, sekarang bentuknya lebih besar dan menganga ya. Nah kita bisa ke sini. Wipernya dia sudah menggunakan model hybrid, jadi udah bukan tampilan besi seperti yang model zaman dulu. Kemudian kita bisa lihat velgnya sekarang baru, dia diameternya 17 inci dengan profil ban 205/50 R17. Kemudian kita beranjak lagi. Spionnya, untuk spionnya dia sudah electric mirror, kemudian juga electric retract dan ada mode autonya mengikuti dengan kunci dan membuka. Contohnya seperti ini. Bila dibuka dia ikut buka, dan bila dikunci dan dia ikut mengunci. Bisa lihat ke sini. Ada kamera 360 diantaranya di depan grill, di spion, dan di belakang. Kemudian untuk akses masuknya sendiri kita bisa tap alur yang ada di sini. Jadi sudah tidak perlu kita ribet-ribet mengeluarkan kunci, hanya perlu dikantongi saja. Kita ke belakang. Untuk tangki bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Nah, tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini. Ada emblem Veloz di bagian tarikan pintunya. Kemudian ada emblem 50 tahun Toyota di Indonesia. Untuk ini unitnya tipe Q. Oke, sekarang kita akan bahas bagian mesinnya. Ini mesinnya. Secara mesin dia ada pembaruan sedikit. Karena dari yang tadinya berkode 2NRFE sekarang menjadi 2NRVE. Di mana perbedaannya pada 2NRFE itu mengacu kepada kehematan bahan bakar dan juga performa. Jika pada 2NRVE ini dia mengacu kepada ketahanan, karena apabila 2NRVE menggunakan plat mesin dari aluminium, sementara ini menggunakan logam besi. Kita bisa lihat ke sini. Ini yang terjadi paling besar dari Avanza yang lalu dengan Avanza dan Veloz yang sekarang, yaitu penggerak rodanya dan juga transmisinya. Apabila yang lalu dia menggunakan penggerak roda belakang, jadi tampilannya itu dia longitudinal, sementara yang ini dia sudah berubah menjadi transversal karena dia berpenggerak roda depan. Dan transmisinya, kalau yang semula dia menggunakan 4-speed automatic transmission dengan torque converter yang itu mana matic konvensional, sekarang dia sudah menggunakan CVT, di mana dia pasti untuk kehematan bahan bakar akan jauh lebih baik di sini dibandingkan dengan Avanza yang lalu. Nah, sekarang kita ke bagian dalam. Sebelumnya kita kenalan dengan kuncinya terlebih dahulu. Untuk kuncinya seperti ini, dia sudah kilas. Untuk tombol kuncinya dia menekan tombol yang ada logonya, dan untuk yang unlocknya dia menggunakan ini. Kita
kita nyalakan terlebih dahulu mesinnya, injek pedal rem, dan kita tekan tombol engine start stop. Kita bahas dari sisi kanan terlebih dahulu. Sekarang speedometer perpaduan antara LCD full warna dan juga digital untuk speedometer dan juga bagian tangki bahan bakarnya. Untuk cara mengganti temanya, kita bisa memencet tombol back, dan kita disediakan ada 4 tampilan di sini. Nah, untuk display 1 dia seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Nah, kelihatan ya. Kemudian untuk desain ketiga ya, dia seperti ini. Nah, jadi bagian garis kecil itu yang meningkat jika digas. Kemudian untuk desain yang keempat dia seperti ini. Nah, itu yang tampilan paling sporty ya. Nah, kelihatan. Kemudian untuk desain yang nomor pertama dia seperti ini, mirip-mirip seperti Toyota Race. Kemudian setirnya dia menggunakan 3 palang. Di sebelah kiri ada pengaturan untuk membesarkan dan juga mengecilkan volume, ada juga untuk mengatur MID. Kemudian sebagai fitur keselamatan ini sudah dilengkapi dengan airbag, kemudian ABS, EBD, BA, kemudian juga dia dilengkapi dengan cakram 4, ada VSA, Vehicle Stability Assist. Kemudian pada tipe yang ini kita bisa lihat di sini ada stereo kamera sebagai Toyota Safety Sense. Kemudian untuk pengaturan posisi berkendaranya dia pada setir cukup lengkap karena sekarang sudah bisa tilt dan juga teleskopik. Berlanjut ke bagian tuas, di sini tuas wiper, dan juga di sini untuk tuas lampu sudah dilengkapi dengan auto. Kemudian untuk posisi kursinya dia bisa di slide maju mundur, kemudian bisa juga di recline, dan ada head adjuster. Kita ke bagian tengah. Head unitnya ini 9 inci, bawaan dari Toyotanya, dia fiturnya sudah sangat lengkap ya. Kita lihat ada Android Auto, ada Apple CarPlay, radio, video, kemudian ada audio, ada web browser juga, bisa Miracast. Kemudian kita bisa melakukan telepon dengan menggunakan sambungan Bluetooth dan ada beberapa pengaturannya. Kemudian kita bisa juga menggunakan M Toyota, ini digunakan untuk mencari layanan servis atau dealer Toyota terdekat. Nah, kemudian kita juga ini ada, nah ini ada yang namanya around view monitor atau kamera 360. Ini posisinya seakan-akan tidak tertata karena pintu sedang dibuka ya. Apabila ditutup bisa lebih bagus. Nah, tampilan mobil serasa benar-benar dari atas. Nah, ini untuk posisinya dia kamera depan. Nah, ini kamera depan aja, ada around view monitornya, dan ini kamera yang di spion. Kita juga bisa mengganti warna mobilnya jadi putih, hitam, abu-abu, silver, bahkan ungu dan merah. Ini tombol hazardnya di sini. Nah, kemudian kita ke AC. AC sekarang sudah auto dan sudah dengan digital, ada juga climate controlnya, dimana yang ini pada tipe Avanza belum dilengkapi. Dia masih menggunakan gradual di bagian kipas dan juga suhunya. Di Veloz sudah ada climate control. Kemudian ada mode auto juga ya, dan ada defogger kaca belakang. Kemudian untuk ke bawah sedikit ada pengingat sabuk pengaman untuk penumpang depan dan juga 5 penumpang di belakang. Artinya mobil ini idealnya digunakan sebagai 7-seater bukan 8-seater. Jadi di bagian paling belakang jangan dipaksa untuk 3 orang. Sudah dilengkapi dengan engine start stop. Kita berlanjut ke tuas transmisinya. Dia CVT dengan Triptonic 7 percepatan secara simulasi. Kemudian sudah dilengkapi dengan electronic parking brake. Nah, ada auto hold-nya juga, jadi kita di kemacetan tidak perlu kita berlelah-lelah kaki kanan menginjak rem. Kemudian sudah dilengkapi dengan wireless charging, dimana kita pada HP yang sudah dilengkapi dengan wireless charging kita bisa tinggal taruh saja di sini, ada powernya, bisa dinyalakan maupun dimatikan. Tidak perlu menggunakan kabel lagi. Tapi sebagai tambahannya di sini juga ada charging port, ya. Kemudian konsol tengahnya. Konsol tengahnya cukup luas. Kemudian di sini juga ada power outlet 12 volt. Untuk cup holdernya sengaja diletakkan oleh Toyota di depan lubang AC agar minuman tetap terjaga dalam suhu yang dingin.
Untuk lacinya dia memang belum soft opening, masih model yang biasa, tapi untuk kapasitasnya segini sudah cukup luas. Kita bisa menyimpan apa saja yang bisa disimpan di sini, seperti tisu. Mungkin sekarang masa pandemi kita bisa menggunakan masker ditaruh di sini, atau bahkan beberapa minuman juga bisa ditaruh di sini. Ini untuk baris keduanya. Di depan adalah posisi pengemudi saya tingginya 175 cm. Nah, untuk pengaturan kursinya dia bisa reclining, dan recliningnya bisa sampai benar-benar rebah banget. Bahkan ini bisa menggunakan mode sofa, jadi dimana kursi baris kedua dan ketiga bisa disambungkan, dan kursi baris pertama dan kedua bisa disambungkan, tapi pilih salah satu, tidak bisa langsung dijadikan sofa semuanya. Untuk slide-nya dia cukup panjang sampai kaki saya mentok bisa, dan sampai paling belakangnya segini. Coba kita atur untuk yang tengah-tengah. Kita masuk ke baris ketiga. Dia sudah dilengkapi dengan one touch tumble, jadi kita langsung tarik satu tuas untuk melipat sampai dia memutar ke depan. Kita ke baris ketiga. Untuk baris ketiga di depan tadi adalah posisi duduk saya. Ini bisa direbahkan ya. Untuk pengaturannya dia di sebelah sini. Cukup rebah dan cukup nyaman juga. Dan di depan jika tidak disandarkan kursinya, kita masih ada legroom sekitar 2 jari. Apabila disandarkan masih bisa, tapi hanya sedikit saja. Dan ini lutut saya sudah nempel. Untuk bagasinya, cara membukanya kita tidak menggunakan tuas yang harus ditarik secara kencang ya. Ini sudah menggunakan tombol elektrik, jadi tinggal menggunakan jari langsung kebuka. Untuk bagasinya, dia kapasitasnya cukup luas. Ini bisa dimuat oleh koper medium sebanyak 2 buah atau 1 koper large. Dan untuk pelipatannya, sekarang Avanza maupun Veloz tidak menggunakan sistem pelipatan yang diputar ke depan, sehingga ini apabila disambungkan dengan kursi yang baris kedua bisa dilipat rata lantai sampai ke depan. Tarik tuas ini satu, langsung ke depan. Tarik tuas yang ini langsung ke depan, tapi ini kursi baris keduanya belum diatur sehingga tidak bisa rata lantai. Untuk yang kanan sudah diatur dan bisa dilihat dia bisa tata lantai. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Fikri Setiadi agar saya bahagia. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media saya, khususnya Instagram. Pada video part kedua, saya akan melakukan test drive dari Toyota Veloz Q CVT TSS tahun 2021 ini. Nanti saya akan menyampaikan bagaimana rasa berkendaranya, kemudian kenyamanan berkendaranya seperti apa, dan juga tenaga mesinnya seberapa kencang. Stay tune terus di channel ini, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi manakala saya mengupload video baru. Terima kasih telah menonton. Staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me